infeksi. Dosis antibiotiknya ditentukan berdasarkan umur, berat badan, faktor kinetik. Pada pemberiannya umumnya kita berikan per orang. Jangan merasa hebat kalau bisa memberikan antibiotik secara parenteral, karena itu risikonya besar sekali. Ya, jangan neko-neko. Inilah yang pemberian per orang. Oke, kita sampai pada kombinasi antimikroba. Indikasi kombinasi tidak tetap adalah pengobatan infeksi campuran. Yang dimaksud kombinasi tidak tetap itu apa? Kombinasinya hanya diberikan pada kasus-kasus tertentu. Kita harus menuliskan di dalam resep itu 2 antibiotik, 2 atau lebih antibiotik, ya, 2 macam atau 3 macam antibiotik. Biasanya sih 2, ya, 2 saja sudah jarang kita berikan, tapi bisa kita berikan 2, ya. Nah, itu kombinasi tidak tetap untuk pengobatan infeksi campuran. Beberapa macam infeksi disebabkan lebih dari satu jenis mikroba yang peka terhadap antimikroba yang berbeda. Contohnya infeksi pasca bedah abdominal. Di dalam rongga mulut barangkali kita ketemu dengan infeksi bakteri gram positif dan bakteri Aerox. Maka kita bisa memberikan antibiotiknya amoxicillin dengan metronidazole atau ceftriaxone dengan metronidazole. Nanti akan kita jumpai di kuliah terakhir saya. Pengobatan awal infeksi berat yang belum diketahui etiologinya, keterlambatan pengobatan bisa membahayakan jiwa pasien. Bila penyebabnya sudah diketahui, kombinasinya dihentikan. Contohnya septicemia, meningitis. Nah ini misalnya gini, bisa kamu bayangkan ada lansia malam-malam dibawa keluarganya ke UGD. Kondisinya terjadi infeksi, maka dokter di UGD tidak mau ambil risiko. Kalau tidak ditangani, apalagi harus menunggu kultur tes dulu, telat, ya, maka harus cepat diberikan. Ya, kasih kombinasi tidak tetap. Kombinasinya berarti dokternya memberikan 2 atau 3 macam antibiotik sekaligus. Oke, kalau sudah ketahuan penyebabnya, baru kombinasinya dihentikan. Yang ketiga, mendapatkan efek sinergisme. Kita sudah belajar efek sinergisme pada akhir kuliah farmakologi. 1 tambah 1 lebih dari 2, ya kan? Sinergisme, logika matematika sederhana. Nah, efek sinergisme lebih besar dari aditif. Nah, kalau aditif 1 tambah 1 sama dengan 2, gitu kan? Ya kan? Sinergisme lebih dari aditif. Maka contohnya gini, pasien neutropenia akibat infeksi pseudomonas, maka gentamicin saja seringkali tidak dapat mengatasi infeksi. Lalu ditambahkan carbenisin, maka angka kesembuhannya akan meningkat. Gentamicin punya khasiat antibakterik, itu bakteri untuk bakteri golongan aminoglikosida. Tidak cukup kuat, tambahkanlah carbenisin dari golongan penisilin, maka hasilnya akan lebih bagus. Oke? Itu mendapatkan efek sinergisme, memperlambat timbulnya resistensi. Secara teoritis dapat diterima bahwa kalau kita kasih kombinasi, maka kemungkinan resisten berkurang. Tapi dalam penerapannya hanya untuk pengobatan TB paru, TBC, tuberkulosis, lepra, kemudian HIV. Nanti kalau kamu kenal sudah ada obat antivirus, ada obat antiretrovirus untuk HIV, itu semua terapinya sekarang kombinasi. Ya, jadi kalau kombinasi tetap bagaimana? Kombinasi tetap hanya rasional kalau komponen selalu dibutuhkan bersama-sama untuk setiap indikasinya. Contohnya, nanti kalian akan kenal obat yang namanya sulfamethoxazole yang dikombinasi dengan trimethoprim. Itu di dalam 1 tablet isinya sudah ada 2 obat tadi, sulfamethoxazole dan trimethoprim. Nama generiknya O-trimoxazole. Okay. Kemudian kamu juga bisa menulis obat, menuliskan obat coamoxiclav.